Shalom, berkat dan kasih Tuhan turun melimpah atas diri kamu, anak-anakku sekalian dikasih oleh Tuhan. Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan tentu diberkati selalu oleh Tuhan. Kali ini kembali Catholic Fox menyapa kalian semua melalui video pembelajaran pelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 4. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita memasuki pelajaran yang kedua. Tema dari pelajaran yang kedua ini adalah lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama, sebelum kita berdoa, marilah kita bernyanyi bersama. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang, marilah kita mengawali pelajaran kita kali ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan-Mu itu dalam pelajaran agama ini. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga dan mensyukuri sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pelajaran kali ini, sebelum memulai, marilah kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah membandingkan kebiasaan permainan laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah membandingkan kebiasaan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah menghubungkan kondisi keluarga terhadap perkembangan anak. Dan yang keempat adalah
menyimpulkan isi kitab suci dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh anak-anak, marilah kita mengetahui apa itu lingkungan. Apa sebenarnya arti dari lingkungan? Lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada untuk melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, ada beberapa macam lingkungan. Marilah kita melihat macam-macam lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah lingkungan alam. Yang keempat adalah lingkungan desa. Yang kelima adalah lingkungan kota. Yang keenam adalah lingkungan pantai. Nah, anak-anak, akan kita bahas contoh-contoh atau ciri khas dari masing-masing lingkungan yang berhubungan dengan manusia atau orang-orang yang tinggal di dalamnya. Yang pertama, ciri masyarakat yang hidup di pedesaan. Biasanya anak-anak, ciri-ciri masyarakat yang hidup di pedesaan memiliki sikap atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah diajak untuk bekerja sama. Contohnya, bisa kita lihat dalam gambar, misalnya mereka membangun rumah bersama-sama, atau juga bekerja bakti atau membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang kedua, ciri masyarakat yang hidup di perkotaan. Nah, anak-anak, ciri khas masyarakat yang hidup di perkotaan adalah kurang peduli dengan lingkungan, berpikiran maju, dan kadang suka terburu-buru atau tergesa-gesa. Dan yang ketiga adalah ciri masyarakat yang hidup di pantai. Adapun sikap atau perilaku masyarakat yang hidup di pantai adalah suka bekerja keras, bersikap keras, dan sangat menyukai tantangan. Pekerjaan mereka adalah nelayan kebanyakan, dan mereka selalu beraktivitas di sekitar pantai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melihat bahwa lingkungan sangat mempengaruhi sikap atau perilaku dari tindakan-tindakan kita. Bagaimana dengan sikap atau perilaku seorang anak yang hidup dalam keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan? Akan membentuk sikap anak yang tekun, rajin, ramah, dan menyenangkan. Anak-anak, sebaliknya, bagaimana sikap anak atau perilaku seorang anak yang hidup dalam keluarga yang tidak rukun dan saling membenci? Sikap anak yang tumbuh dalam keluarga seperti itu akan membentuk sikap yang mudah marah, gampang menyerah, dan bersikap kasar. Nah, anak-anak, marilah kita melihat perbedaan kebiasaan atau hobi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama, kita bisa melihat anak laki-laki punya hobi yang berbeda dengan anak perempuan. Salah satu contohnya adalah mereka suka bermain bola. Sedangkan anak perempuan cenderung memiliki hobi yang berbeda dari anak laki-laki. Mereka suka bermain boneka. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana Yesus
tumbuh dan berkembang, dan lingkungan di sekitar dia sangat mempengaruhi Yesus untuk tumbuh dan berkembang. Yang kita tahu adalah Yesus adalah orang Yahudi, bangsanya adalah bangsa Yahudi. Ia tinggal dengan orang tuanya di antara orang-orang sebangsanya. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41-52, kita melihat kisah tentang Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah. Marilah kita mendengarkan kisahnya. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Setiap tahun, kedua orang tua Yesus selalu mengajak Yesus untuk pergi ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, mereka pergi untuk beribadah di Bait Allah seperti orang Yahudi lainnya. Setelah beribadah, Yesus dan keluarganya kembali ke Nazaret. Tetapi dalam perjalanan, Yesus tidak kelihatan di antara banyak orang. Orang tuanya kemudian kembali ke kota Yerusalem. Mereka ingin mencari Yesus. Dan ketika mencari, mereka menemukan Yesus di antara para ahli Taurat dan para imam di Bait Allah. Orang tuanya kemudian bertanya kepada Yesus, "Nak, kami begitu cemas mencarimu." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah aku harus berada di rumah Bapakku?" Anak-anak sekalian, Bunda Maria ibunya menyimpan semuanya dalam hati dan merenungkannya. Yesus semakin bertumbuh dan berkembang dalam asuhan kedua orang tuanya. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan kisah Yesus dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41-52. Kisah di mana Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah. Dari kisah Yesus ini anak-anak, kita bisa belajar bahwa patuh dan taat kepada perintah orang tua. Yang kedua, belajar dengan giat. Dan yang ketiga, mengasihi sesama. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada pelajaran ini, apa pesan yang bisa kita dapatkan? Pesan-pesan yang bisa kita dapatkan adalah selalu menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Yang kedua, patuh dan taat kepada perintah orang tua. Yang ketiga, menghargai sesama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang keempat, saling membantu dan bekerja sama tanpa melihat jenis kelamin, suku, atau agama. Nah anak-anak, marilah kita menutup pelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas lingkungan dan alam ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas semua pemberian-Mu melalui setiap sikap dan tingkah laku kami yang baik. Semoga kami dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang baik dan juga melalui orang-orang yang Kau pilih untuk membimbing dan menuntun kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.